Bagaimana kamu bisa tahu kalau yang membawaku itu adalah ibuku? Lintang merasa semakin memiliki kesempatan membongkar rasa penasarannya selama ini. Ibumu sendiri yang mengatakan kamu anaknya. Dia mengamuk dan membuatku terluka. Jordi menyentuh samping kiri kepalanya. Menyentuh bekas luka yang kini sudah mengering. Mata Lintang berkedip lambat. Kelopak matanya menyapu air yang sudah menggenang di sana hingga menetes ke pipi. Pertanyaan lain kini bersarang di kepalanya. Kenapa keluarganya menyembunyikan kebenaran itu? Jika memang benar Hana adalah ibunya, kenapa orang tuanya malah menyembunyikannya? Akta kelahiran Lintang terdaftar sebagai anak dari Wahyu dan Marina. Orang tua yang sama dengan Hana, sang kakak. Apa kamu tidak salah dengar? Tanya Lintang menatap nanar pada Jordi. Lelaki itu terlihat heran. Keningnya mengerut. Apa ada sesuatu yang salah? Jordi balik bertanya. Aku tanya, apa kamu tidak salah dengar? Teriak Lintang dengan suara yang lantang. Jordi menangkap sesuatu yang tidak beres di sana. Maksud kamu apa? Jordi tergagap. Apa kamu benar-benar mengingat siapa yang membawaku dari sini malam itu? Wajahnya, sosoknya, ciri-cirinya. Cecar Lintang yang mendekat pada Jordi agar bisa melihat kejujuran di mata lelaki itu. Iya, aku ingat. Tapi kenapa? Lagi-lagi Jordi terlihat bingung. Seperti apa? Apa sudah tua? Memakai jilbab? Lintang mencengkeram lengan kemeja Jordi. Lelaki itu menggeleng dengan tatapan yang bingung. Dia masih muda. Cantik dengan rambut panjang seperti milikmu, jawab Jordi. Cengkeraman tangan Lintang terlepas perlahan. Begitupun dengan tubuhnya yang meluruh jatuh ke atas hamparan rumput. Melihat itu, Jordi pun berlutut. Dia mendekatkan diri dan merengkuh Lintang dalam pelukannya. Apa ada sesuatu yang salah? Bisik Jordi bertanya. Tangannya mengelus punggung Lintang perlahan. Lintang mendorong tubuh Jordi agar menjauh darinya, tetapi lelaki itu sama sekali tak mau melepaskan. Lepaskan saja semua kesedihanmu. Jordi kembali menenangkan wanita dalam pelukannya. Jordi hendak mengantarkan Lintang ke rumahnya, karena tidak mungkin membawa wanita itu ke kantor. Saat ini sudah hampir jam 8 malam. Mobilku di kantor, ucap Lintang ketika Jordi memaksanya mengantar. Besok aku jemput saja, sahut Jordi. Tidak perlu. Aku juga harus mengambil tas dan barang-barang lainnya. Jadi, aku minta kamu antar aku ke kantor aja. Lin, kamu itu lelah. Please, kamu pulang saja, ya. Nanti aku suruh orang untuk bawain barang-barang kamu. Enggak, Jor. Please, aku mau pulang pakai mobilku aja. Lintang terdengar memelas. Jordi tak tega melihatnya. Dia pun mempercepat laju mobilnya menuju kantor. Lintang turun dan membanting pintu mobil dengan asal. Dia kemudian berlari tanpa menunggu Jordi. Hei, kamu dari mana saja sama Pak Jordi? Cecar Raffi yang sedari tadi memang sengaja menunggu Lintang. Saat hendak kembali ke ruangan, dia melihat mantan istrinya itu dituntun oleh Jordi. Dia heran melihat atasannya itu terlihat tak segan menuntun Lintang. Seolah keduanya sudah kenal lama. Lintang menelengkan wajahnya menatap Raffi dengan perasaan geli. Apa urusan kamu nanyain aku abis dari mana? Mendengar itu, Raffi langsung bangkit dan mendekat. Aku harap kamu tidak menceritakan kejadian tadi siang padanya. Licik sekali kalau memang kamu mau menjatuhkan aku dengan cara seperti itu, ucap Raffi dengan hati was-was. Di kantornya kini sedang ada penilaian performa dari tiap regen. Siapa yang memiliki prestasi bagus, juga penjualan yang bagus akan mendapat bonus yang tak sedikit. Penilaian penjualan bisa didapat dari laporan penjualan akhir bulan. Lalu, sikap dan perilaku didapat dari penilaian teman kerja juga atasan. Lintang tertawa malas. Aku tidak sepicik itu, Raffi. Kini wanita itu bahkan tak segan memanggil mantan suaminya dengan nama saja.
Terus, ngapain kamu pergi selama itu sama Pak Jordi kalau bukan untuk mengadukan kejadian tadi siang? Raffi terus berusaha mengorek. Kejadian tadi siang apa? Sebuah suara membuat Raffi tersentak kaget. Saat menoleh, terlihat di sana Jordi sedang berdiri menatapnya. Pak. Bukan apa-apa. Tadi siang saya tidak sengaja menyenggol OB yang lagi ngepel sampai dia jatuh, jawab Raffi berbohong. Lintang melengos dengan menyungging senyum miris. Dia baru sadar jika lelaki yang pernah mengisi hatinya itu ternyata seorang pembohong ulung. Jordi mengedikan sebelah alisnya sebelum akhirnya dia pergi dari sana. Atau, kalian punya hubungan istimewa di belakangku? Tuduh Raffi. Tawa Lintang meledak. Kalaupun aku punya hubungan di belakang kamu, apa urusannya? Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa selain di atas selembar kertas. Raffi melotot. Dia menarik lengan Lintang dengan kencang. Bagaimana kalau aku tidak berniat menceraikanmu? Raffi menyeringai. Tawa Lintang kembali meledak. Apa kamu tidak ingat kalau talakmu sudah jatuh di malam itu? Secara agama kita sudah sah bercerai. Kamu masih dalam masa iddah. Aku bisa melakukan apa saja agar kita bisa rujuk kembali, ancamnya. Mimpi. Balas Lintang dengan tatapan mencibir. Aku tidak mungkin mau balik sama laki-laki brengsek kayak kamu. Kamu bilang aku brengsek. Lalu kamu apa? Kita sama-sama brengsek. Bukankah sangat cocok? Raffi menarik sebelah ujung bibirnya. Ayo, kita pulang ke rumah orang tuaku dan malam ini kita kembali rujuk. Lelaki itu mencengkeram lengan atas Lintang dengan kuat. Aku tidak sudi. Aku bahkan jika ingat pernah melakukannya denganmu setelah kamu melakukannya dengan banyak perempuan. Jangan-jangan kamu bawa penyakit kotor, bentak Lintang lalu meludahi wajah tampan Raffi. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Lintang dengan keras hingga wajah wanita itu oleng ke samping. Lintang memegangi pipinya yang merah dan berdenyut nyeri. Duk. Kali ini sebuah tinju bersarang di rahang Raffi hingga dia terhuyung ke belakang. Bangsat. Apa yang kamu lakukan pada Lintang? Teriak Jordi dengan dada yang naik turun menahan amarah. Kedua tangannya menahan tubuh Lintang yang masih syok dengan tamparan Raffi. Bukan urusanmu. Dia itu masih istriku. Aku masih berhak sepenuhnya pada dia. Raffi balik berteriak pada Jordi. Oh, begitu. Jordi manggut-manggut dengan wajah menantang. Dengan kejadian ini aku bisa menyuruh Lintang untuk melaporkanmu atas tindakan KDRT. Jordi semakin tersulut emosi. Raffi terbahak mendengar gertakan dari atasannya itu. Hahaha. Apa kamu berani? Tanyanya pada Lintang dengan wajah menantang. Kau pikir aku takut karena belum menggugatmu sampai sekarang? Aku secepatnya akan mengajukan gugatan perceraian. Lintang menjawab dengan tegas. Rahang Raffi mengeras menahan amarah. Bukan hanya itu saja. Kamu mau saya pecat atau mengundurkan diri? Jordi menambahkan dan membuat Raffi semakin tersulut emosi. Dia kemudian mengambil binder-binder tebal berisi file dan melemparkannya pada Jordi dan mengenai tepat di pelipis juga kepala lelaki itu. Persetan dengan kalian. Nikmati saja perbuatan mesum kalian ***. Teriak Raffi sambil berlalu meninggalkan Jordi yang memegangi pelipisnya yang berdarah. Jordi, kamu berdarah, pekik Lintang buru-buru mendekati lelaki itu dan memeriksa keadaannya. Enggak, aku enggak kenapa-napa, ucap Jordi menepis tangan Lintang yang berusaha melihat kondisi kepalanya. Enggak apa-apa gimana? Pelipis kamu terluka. Lintang menarik lengan Jordi yang berusaha pergi. Enggak apa-apa. Udah, kamu pulang aja sana. Jordi menepis pelan tangan Lintang. Aku antar dulu kamu ke klinik. Abis itu aku pulang, pinta Lintang seraya menarik lengan Koko itu menuju lift. Ada seorang dokter jaga di sana dan dia langsung memberikan tindakan pada luka Jordi untuk dijahit. Pelipisnya robek sekitar 2 cm. Sekitar setengah jam akhirnya selesai juga.
Kamu masih pusing? Tanya Lintang. Jordi mengangguk pelan. Kalau gitu, aku antar kamu pulang. Ucapan Lintang membuatnya tersentak kaget. Ini udah malam, Lintang. Sebaiknya kamu pulang saja. Biar aku cari taksi saja, kata Jordi. Namun, Lintang merasa berhutang budi karena telah dibela oleh Jordi saat bertengkar dengan Raffi tadi. Aku antar kamu dulu, setelah itu aku langsung pulang, sahut Lintang. Aku takut kamu pingsan di jalan dan bikin sopir taksinya kewalahan. Jordi tertawa kecil mendengarnya. Dia pun setuju pada akhirnya. Memang sebenarnya dia merasa sangat bahagia saat Lintang menawarkan hal itu, tetapi dia juga merasa kasihan pada seorang wanita yang harus pulang malam. Jordi jalan terseok dalam papahan tubuh mungil Lintang. Hidungnya menghidu wangi rambut wanita yang memapahnya. Wangi tubuh yang sama dengan beberapa tahun lalu diingatnya. Jordi tersenyum dalam diamnya. Merasa lucu karena dia yang berniat mengantarkan Lintang, namun justru dia yang kini diantarkan oleh wanita itu. Mencuri pandang pada wanita yang tengah fokus menyetir. Wajah cantik yang sama, hanya saja terlihat jauh lebih dewasa. Andai waktu bisa diputar, dia ingin mengubah kejadian di masa lalu. Masa muda yang penuh rasa ingin mencoba. Darah muda yang egois dan tidak takut akan apapun. Aku akan menebus setiap kesalahan padamu di masa lalu. Aku berjanji akan mencintaimu sampai tutup usiaku, gumam Jordi dalam hati. Matanya berkedip lambat seolah enggan melewatkan pemandangan di depan mata. Jordi memberikan petunjuk jalan menuju rumahnya dan Lintang mengikutinya. Seorang security membukakan pintu gerbang saat Lintang menyalakan klakson. Sampai sini, ya. Lintang menoleh pada lelaki di sampingnya. Kamu masuk dulu. Sebentar saja. Udara terlalu dingin. Kamu minum dulu teh hangat, setelah itu kamu boleh pergi, pinta Jordi setengah memaksa. Lintang hendak menolak ketika terdengar suara lelaki yang dikenal menyapanya. Lintang. Kamu anterin Jordi? Tanya Danu. Pantas saya heran melihat mobil kamu. Ayo masuk dulu. Lintang melirik pada Jordi yang memasang wajah memohon. Baiklah, sebentar saja, katanya dan kembali melajukan mobilnya ke halaman untuk parkir. Bukan karena ingin minum teh sebenarnya, tetapi Lintang merasa kebelet. Jor, boleh ikut ke toilet? Tanyanya. Ah, iya, tentu saja, sahut Jordi dan menunjukkan letak toilet untuk tamu. Lintang cepat-cepat masuk dan melepaskan hajatnya. Udara dingin memang cepat sekali membuatnya ingin berkemih. Mata Lintang menangkap sesuatu di atas wastafel saat dirinya hendak mencuci tangan. Dompet berwarna coklat yang terbuka. Satu hal yang membuat Lintang mendekati benda itu. Sebuah foto masa muda yang dia hafal sebagai kakaknya. Di foto itu menunjukkan jika Hana sedang berdiri sambil tersenyum. Sementara Danu merengkuh bahunya dengan mesra. Pak Danu dan Kak Hana. Gumamnya heran. Lintang menjalankan mobilnya seperti orang kesetanan. Dia ingin segera sampai di rumah orang tuanya. Beruntung jalanan sudah mulai lengang sehingga tidak sampai kecelakaan. Brak. Lintang membanting pintu dengan kasar. Wahyu yang sedang duduk santai menemani sang istri menonton TV tampak kaget. Keduanya menoleh ke arah pintu. Ada apa kamu Lintang? Datang-datang main banting pintu. Tanya Wahyu dengan jantung yang masih berdebar hebat karena kaget. Kak Hana di mana, Pak? Dia malah balik bertanya. Kakakmu sedang di kamarnya. Memangnya ada apa? Wahyu masih tampak heran. Lintang mendekat pada kedua orang tuanya, diiringi tatapan bingung dari Wahyu dan Marina. Kakakku. Apa benar Kak Hana itu kakakku? Kenapa Jordi bilang jika Kak Hana mengaku sebagai? Ada apa ini? Terdengar suara Hana dari pintu kamarnya. Lintang pun segera berbalik menghadap sang kakak. Ketika melihat wajah cantik nan teduh itu, Lintang langsung melangkah ke sana. Sementara Wahyu dan Marina tampak mematung dengan mata tak berkedip.
Kak Hana, tolong jelaskan. Apa benar jika kakak adalah ibuku? Tanya Lintang dengan wajah menyedihkan. Siapa yang bilang? Gila. Omong kosong apa itu? Teriak Wahyu yang bangkit dari duduknya. Lintang pun kembali berbalik menghadap ayahnya. Jordi. Dia yang bilang kalau. Belum sempat Lintang menyelesaikan kalimatnya, Hana sudah terlebih dulu menarik lengan Lintang agar kembali menghadapnya. Lintang menatap bingung pada sang kakak. Hana menggeleng pelan. Dia maksudkan agar Lintang tidak menyebut-nyebut nama Jordi di depan orang tuanya. Siapa Jordi itu, Lintang? Teriak Wahyu. Hana kembali menggeleng agar Lintang tak mengatakan apapun. Tatapannya memelas. Entah apa maksud dari permintaan kakaknya itu, tetapi Lintang akan meminta kejelasan darinya sebagai imbalan nanti. Wanita cantik berambut panjang itu menelan salivanya dengan berat sebelum kembali menghadap sang ayah. Jordi. Jordi itu. Temanku yang suka ngomong ngaco. Iya, kayaknya dia memang ngomong ngaco, jawab Lintang sedikit ketakutan. Kalau ada yang berani ngomong ngaco lagi, suruh berhadapan sama papa. Biar papa liatin akta lahir kamu. Sudah jelas-jelas ditulis di sana kalau kamu itu anak papa sama mama, ucap Wahyu. Lintang mulai mengendur, tak lagi sengotot tadi. Ada satu keuntungan baginya kini. Dia bisa bertanya pada kakaknya tentang rahasia yang disembunyikannya selama ini. Maaf, kalau aku sudah membuat geger malam-malam. Mungkin aku terlalu lelah dengan pekerjaan kantor, katanya dan ngeloyor menuju kamar. Lintang mengguyur tubuhnya di bawah shower. Tubuh dan hatinya benar-benar lelah dengan teka-teki yang belum terungkap. Ditambah dengan kenyataan jika sang mantan suami ternyata berselingkuh jauh sebelum mereka resmi menikah. Pukul 10 malam dan Lintang hanya diam di atas kasur. Di luar sudah sepi, pertanda ayah dan ibunya sudah masuk ke kamar. Perlahan Lintang turun dari peraduan. Membuka pintu dengan hati-hati agar tak didengar orang. Dia menuju kamar Hana yang berada di sebelahnya. Kak Hana, bisiknya sambil mengetuk. Tak ada jawaban, tetapi tak lama pintu itu pun terbuka. Hana tersenyum dan membuka lebar pintunya. Aku boleh masuk? Tanya Lintang. Hana mengangguk. Lintang ikut duduk di pinggir kasur setelah menutup pintu. Kamu pasti mau bertanya kenapa kakak nggak bolehin kamu nyebut Jordi. Iya, kan? Hana langsung bisa menebak. Lintang mengangguk. Hana mengusap kepala Lintang penuh sayang. Apa kamu masih ingat saat kakak membawa kamu ke klinik dan mengatakan pada mama, papa bawa kita lagi liburan? Hana menatap lekat pada sang adik. Sesekali mengelus pipi mulus itu seolah dia begitu sayang. Lintang mengangguk. Kakak sudah berusaha menutupi kejadian itu dari mereka. Kakak tidak mau lagi mereka kecewa. Suara Hana terdengar parau. Kakak sudah membuat mereka kecewa sekali. Kakak tidak ingin mereka merasakan hal itu untuk kedua kali. Maksudnya, Kak Hana pernah. Lintang tak kuasa mengatakannya. Iya, jawab Hana dengan anggukan pelan. Jadi, siapa pelakunya? Apa kejadian itu membuat Kak Hana hamil? Jadi benar yang Jordi katakan bahwa aku ini anak kakak? Cecar Lintang tanpa jeda. Hana memiringkan wajahnya dan menatap lekat pada Lintang. Tangannya terulur untuk menyentuh wajah cantik di hadapan. Pelakunya adalah orang bejat yang tidak berperasaan. Hana berucap dengan tatapan kosong. Apa aku ini? Lagi-lagi Lintang menanyakan hal yang sama. Hana mengalihkan pandangan pada Lintang lalu menggeleng pelan. Bukan, sayang. Kamu adalah anaknya mama sama papa, jawab Hana dengan air mata yang mulai mengalir. Lintang membalas menggenggam tangan Hana yang berada di pipinya. Lalu, kenapa Jordi bilang jika kakak mengaku sebagai ibuku ketika menyelamatkanku di malam itu? Lintang terlihat sangat penasaran. Bibir Hana gemetar. Dia menyeka air yang mengaliri pipinya. Itu hanya untuk menggertak saja, jawab Hana. Lalu anak kakak.
Lintang kembali bertanya. Hana menunduk dalam dengan isakan yang mulai terdengar. Dia meninggal tak lama setelah dilahirkan, jawabnya dengan suara parau. Lalu tangis Hana pun pecah. Lintang tak tega melihatnya. Dia pun memeluk kakak kesayangannya itu dengan erat. Itukah yang membuat Kak Hana depresi? Tanya Lintang dalam hati. Setelah kehilangan kehormatannya, dia juga harus kehilangan anaknya. Lintang sekarang sudah tahu alasan Hana mengaku sebagai ibunya malam itu. Ternyata hanya sebuah gertakan pada Jordi juga teman-temannya. Kenapa kakak tidak pernah menceritakan ini semua padaku? Kenapa kakak malah memendamnya sendiri? Aku ini adikmu. Aku sayang sama kakak, ucap Lintang setelah mengendurkan pelukannya. Hana mendonggak. Kakak hanya ingin mengubur kisah kelam ini dalam-dalam. Kakak tidak ingin ada yang tahu lagi soal ini. Lintang mengerti dengan alasan yang diberikan kakaknya. Lalu, apakah malam itu Jordi benar-benar melakukan hal terkutuk itu padaku? Tanya Lintang dengan sekuat tenaga menegarkan hatinya. Kakak minta maaf, Lintang. Kakak datang terlambat ke sana. Saat datang ke sana, kamu sudah tidak mengenakan selembar kain pun, katanya dengan derai air mata. Lintang membuang muka. Rasa benci itu kini hadir kembali. Apalagi saat teringat dengan nasib Ratih yang begitu mengerikan. Satu lagi pertanyaan dariku, Kak. Apakah kakak punya hubungan spesial dengan Pak Danu? Tanya Lintang. Dek. Hana mematung seketika. Dia terperangah saat mendengar pertanyaan dari adiknya. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Hana balik bertanya. Aku melihat foto kalian berdua saat muda dulu. Foto yang begitu mesra. Aku kira, kalian pasti pernah memiliki hubungan spesial. Hana terlihat gugup. Bagaimana kamu bisa melihat foto itu? Tadi, aku mengantarkan Jordi ke rumahnya. Dan aku ikut ke toilet di mana ada dompet Pak Danu yang tertinggal di sana. Aku lihat, ada foto kakak dan Pak Danu di dompet itu. Dompet Danu ada di rumah Jordi. Kamu nganterin lelaki brengsek itu pulang? Tanya Hana dengan wajah marah. Tadi, dia sudah membelaku ketika bertengkar dengan Raffi. Sampai-sampai dia terluka terkena lemparan binder. Dia juga sudah mengakui dan menyesali kejadian waktu dulu. Walaupun, jujur, aku belum bisa sepenuhnya memaafkan. Lintang menghentikan kalimatnya. Sementara Hana hanya diam mendengarkan. Pak Danu itu ayahnya Jordi, ucap Lintang. Jawaban yang didengar dari mulut sang adik membuat Hana terperangah seketika. Lidahnya keluh. Tubuhnya bahkan semakin gemetar ketakutan. Bisa tolong kamu tinggalkan kakak, Lintang? Rasanya kakak begitu lelah, usir Hana. Lintang memicingkan matanya. Namun, dia tak lagi memaksa. Mungkin memang benar jika sang kakak merasa lelah seperti dirinya saat ini. Baiklah. Kak Hana istirahat saja, ucap Lintang seraya bangkit dan meninggalkan kamar sang kakak. Hana menatap kosong. Hatinya begitu kacau saat ini. Ternyata sumpahku didengar Tuhan, Danu. Tapi kenapa? Kenapa karma itu harus menimpa pada putrimu yang terlahir dariku? Gumam Hana dengan air mata yang berderai. Dia kembali teringat pada saat kejadian dulu. Ucap sumpah serapah keluar dari mulutnya ketika sedang hamil Lintang. Berikan dia karma ya Tuhan. Biarkan putrinya mengalami hal yang sama seperti yang dia lakukan padaku. Jerit Hana kala itu.